Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya. Baik, Syawali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati pengawas pembina Ibu Sapiar Jura SPD, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, para OPS di SDN Kimia Muka 3. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini sesuai dengan rencana dan kinerja yang kami pribadi saya jadwalkan tanggal 29 Juni tahun 2026. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya walaupun suasana kimobnya itu selamat beraktivitas dan kalender pendidikannya pun diperkuat oleh kita libur. Saya mengapresiasi bahwa hari ini Bapak Ibu berkumpul walaupun secara kedinasan, secara teorinya kita diberi kebebasan untuk beraktivitas. Puji syukur yang kedua bahwa hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur sehingga satu sama lain bisa bersilaturahim, berkumpul di sekolah kita tercinta walaupun kalendernya kita libur, namun di detik-detik menjelang pertengahan bulan Juli itu banyak mobilitas kerja kita yang akan kita laksanakan. Oleh sebab itu saya berdiskusi dengan Bu Sapiar Jura bahwa saya mengambil di tanggal ini. Itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Oleh sebab itu saya mohon beraktivitas seperti biasa, beraktivitas di kelasnya ini. Yang saya hadapi, Bapak Ibu biasanya menghadapi murid, guru, bahkan hari ini saya guru itu sendiri yang saya hadapi, bahwa program kita hari ini adalah tentang kinerja yang kami pilih dari yang sudah dipaparkan adalah visi dan misi SDN Kimia Muka 3. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya proses penilaian kerja ini kepada Bapak Ibu sekalian berbahagia. Tidak perlu Bapak Ibu tegang ya, karena ini suatu biasa yang saya dalam rapat, cuman berbeda. Kalau rapat-rapat tertentu kita ada bahasa tertentu, kalau ini tentang bagaimana penilaian kerja visi dan misi yang akan kami paparkan di forum pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita awali pembukaan ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan untuk selanjutnya kami memaparkan apa yang tergambar dalam Smart TV ini. Yang pertama adalah setiap program Bapak Ibu mempunyai tujuan, begitu juga kami, saya pribadi sebagai kepala sekolah, bahwa tujuan prestasi ini yang pertama adalah kinerja kepala sekolah oleh pengawas, pembina, yang dalam hal ini tadi oleh saya sudah utarakan pengawas kita. Siapa Bapak Ibu pengawasnya? Ya juga. Saya khawatir nanti nggak tahu pengawasnya, malah siapa namanya. Ya. Lalu yang kedua, upaya mempresentasikan visi misi dan persatuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Apapun muaranya, apapun bentuknya, bahwa semua visi ini muaranya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ada dua cara yang sudah kita lihat. Yang pertama secara nasional PTK, TKA, tes akademik, terus ada lagi yang kemarin rapot pendidikan, itu potret kita. Yang kedua adalah proses-proses ujian sumatif, baik itu formatif, ujian akhir semester, akhir tahun, itu juga sebagai gambaran titik tolak dari visi dan misi.
Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini secara simpel kami nggak menggambarkan secara teori yang panjang-panjang karena bahkan Bapak Ibu nanti puyeng dengerinnya. Yang penting nanti ke depan, insya Allah 2 jam ke depan akan kami paparkan dengan diskusi berdialog dengan Bapak Ibu sekalian berbahagia ini. Yang pertama, kalau secara gambaran visi itu adalah hayalan ke depan. Ada orang mengatakan apa yang mau kita langkahkan ke depan, masih gambaran umum bahwa visi gambaran umum yang ingin dicapai untuk masa depan yang lebih baik. Ini visi, sehingga visi menjadi arah tujuan yang dicapai dalam jangka yang panjang. Biasanya visi ini visi ini selama saya di sini tidak kita rubah karena tidak bisa diukur satu visi hanya 1 tahun. Oleh sebab itu visi kita di dalam kurikulum satuan pendidikan itu sama, ya, tidak akan berubah. Merubah ini nanti kita lihat ke depannya. Biasanya 5 tahun ke depan visi ini akan kita rubah atau tidak, dilihat dari relevansinya, konteksnya, tantangan, hambatan dan gangguan yang ada di sekolah kita. Intinya itu. Kalau bahasakannya quantum teaching, arah ke depan untuk visi ini, ya. Visi itu ke depan, tujuannya apa. Oleh sebab itu visi ini masih gambaran umum, kita turunkan kepada misi. Misi, langkah yang harus dilalui untuk mencapai misinya ini. Ada item-item yang kita capai, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu nanti visi dan misi sekolah kita harus hafal tentunya, ya. Bagaimana cara menghafalnya? Hanya menghafalnya bukan hanya dari Bapak Ibu, saya pribadi, Bapak Ibu guru, anak murid atau siswa, para orang tua. 4 komponen ini harus satu frekuensi tentang menyamakan visi dan misi. Kalau satunya nggak bisa berjalan, ibunya berjalan tersendiri, anaknya tidak ikut, orang tuanya nggak diarahkan ke visi dan misi, ya nol hasilnya. Oleh sebab itu, bagaimana gambaran visi dan misi ke depan? Yuk kita lihat slide berikutnya. Ini Bapak Ibu tentu udah hafal ya. Visi SDN Kemenungkat 3. Baca aja Bu. 1. Terwujudnya yang bertakwa unggul di lingkungan. Kira-kira Bu Kartini 3 kata kuncinya apa dalam visi kita? Bertakwa, unggul, peduli lingkungan. Takwa ini juga hanya dalam kalimat ucapan, tapi di sekolah itu ada suatu langkah-langkah apa sih yang termasuk takwa di sini. Nanti ya Bapak udah melaksanakan sebetulnya. Cuman ini adalah gambaran kita. Orang tuanya udah merasakan, guru sudah merasakan. Lalu unggul dari akademik, non akademik, ya termampu sekolah kita tersendiri. Kemudian peduli lingkungan. Sekolah kita diantara sekolah yang adiwiyata 2019 tidak salah ada piagamnya sudah tingkat nasional. Jadi ini kita pertahankan peduli lingkungan, baik itu lingkungan sekitar di dalam sekolah maupun di dalam kelas lingkungannya. Ada yang eksplisit, ada yang apa? Ya, implisit. Baik, nih. Lanjut tentang misinya. Ini kita mau bahas sekarang. Misi, tadi misi apa ya? Bertakwa. Enggak, misinya apa tadi? Misi itu definisi misi. Gambaran yang akan kita capai. Nah, tadi kata kuncinya 1 bertakwa. Takwa dulu. Nah, membiasakan didik berdoa ya sebelum. Ini sesuai dengan pembiasaan 7 pembiasaan dan sesudah proses pembelajaran kita dipimpin tuh di situ ada suaranya, ada segala macam, mikrofon. Terus setiap apapun kegiatannya saya mendengarkan bahwa kita sudah ini mulainya nih. Tadi bertakwa. Yang kedua, sumber daya manusia yang berlingkup pengetahuan dan teknologi. Iya. SDM kita di sini. SDM-nya di sini kalau bukan hanya murid ya gurunya dulu.
Ini salah satu pembelajaran berteknologi. Kita mempunyai 2 smart TV ya. Satu lagi nanti kata akan dikirim oleh pemerintah. Ini dimanfaatkan. Ini dalam rangka apa? Dan teknologinya ada. Yang kedua, rasa kepedulian terhadap lingkungan, cinta tanah air dengan membiasakan dan pengembangan diri. Sudah banyak di sini ya. Lingkungan kita, sumber belajarnya ada di sini. Baik, ini misi ya Bapak Ibu ya. Ada lagi A, B, C. Mulai ada terwujudnya nih. Apa wujudnya, bagaimana sih yang kita lakukan? Bapak Ibu sudah melakukan, cuma tidak Ibu identifikasi. Ini loh sudah ngelaksanakan visi ini loh sudah melakukan visi dan misi ini belum. Bapak udah melakukan, udah bertahun-tahun di sini. Orang kita dia merubah visi dan misinya, ya. Baik. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, unggul, peduli lingkungan. Misi SD Guru K3 ditetapkan sebagai representasi. Tahu representasi? Perwakilan. Ya, representasi. Apalagi arti representasi Bapak Ibu? Ini udah merepresentasikan SD Guru K3 loh gitu. Ya, udah menggambarkan ya. Ya, elemen dari bagian visi dan elemen 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, anak hebat Indonesia. Yang mana betul nih? Anak Indonesia hebat, gitu ya? Ya. Elemen visi tersebut adalah bangun pagi sudah. Kita masuknya udah dirubah pukul 6.30 itu udah belajar. Yang kedua, beribadah. Bapak Ibu menanyakan, dan kita lakukan setiap Jumat itu ibadah bersama-sama, yaitu sholat duha berjamaah di lapangan kita. Ini sebagian dari elemen misi. Berolahraga, ya ada jadwalnya sering. Ada olahraga apa aja sih Bu? Iya, ada olahraga apa namanya? Judulnya senam apa? Senam Indonesia hebat. Kemarin Pak Iman sudah latihan senam paricara dharma. Nanti diimplementasikan di kita nanti. Dia salah satu di BJ itu di Kota Depok 7 guru olahraga ya Pak guru kita Pak Iman. Nah, bentuknya bagaimana? Ini bagian dari nanti kita masukkan ke dalam misi. Gemar belajar ya. Kalau gemar belajar itu kan tidak nampak secara utuh ya wujudnya. Ya Bapak Ibu mengembangkan visi ini, memberikan reward segala macam ke perpustakaan, pustakaannya berjadwal, apalagi di situ tiap hari Selasa pembiasaan, literasi segala macam. Itu dalam rangka melihat kita gemar belajar. Makan makanan sehat ya. Kita salah satu sekolah kita yang mendapat manfaat makan bergizi gratis. Segala kekurangannya kita akui, itu kita evaluasi sama-sama. Karena sekarang dapur MBG ya Bu ya, itu menerima kritik dan saran ya, sesuai dengan gizi anak-anak. Kemudian bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, bermasyarakat bagaimana ini? Ya kita dulu anak-anak bermasyarakat, saya lihat anak-anak sudah ngelihat temannya bertakziah, kerja bakti. Tapi tipikal anak-anak lah kita juga begitu ya di masyarakatnya. Yang terakhir tidur cepat. Nah ini yang sering sulit nih ukurannya di rumah. Kalau guru udah pasti tidurnya cepat, bangunnya juga menjelang subuh. Mengapa kadang-kadang WA itu jam 4 ke saya kayak Bu Kartini, itu berarti udah bangun tuh. Kalau belum bangun malah bisa WA. Utaja Malia, siapa lagi ya sering, Pak saya ada jam 2 WA saya, nggak ngapa-ngapa saya baca. Bu aja suka WA, Pak ini Pak, iya. Wah, dia sudah tidur, dia belum tidur gitu. Tapi ada tidur. Nah itu ukuran saya Bapak Ibu. Itu udah representasi bahwa Bapak Ibu guru tidak ada kesiangan. Adapun itu masalah teknis di luar kemampuan kita. Pak Holis kadang-kadang udah sampai duluan. Ukuran saya itu, ibu bangun pagi itu ya di sini
mukanya ceria, nggak ada kesan tergesa-gesa, nggak buru-buru. Nah pasti baunya tepat waktu, bisa manajemen waktu. Nah itu dia. Saya mengatakan bahwa lebih baik Bapak Ibu agak terlambat dikit daripada tergesa-gesa. Tetapi bukan berarti itu diakui suatu kebenaran, anak ditinggalkan. Nah kalau ini bangun tidur cepat. Yang paling penting adalah Bapak Ibu itu ke anak-anak, bukan dari Bapak Ibu. Setiap hari diingatkan ini. Ternyata perubahan visi dan misi kita mengikuti program di misi ya, program pemerintah. Tahun kemarin tidak ada pembiasaan semacam itu. Ya, senyum, apalagi sapa, salam, sopan santun itu sekarang dituju pembiasaan ini. Bahkan ada lagunya. Ya. Nanti bagian yang visi misi itu ditimbulkan pada saat nanti MPLS ya Bu Kartini dan teman-teman ditimbulkan. Ini aja Bapak Ibu, nggak usah ya teori-teori. Kalau kanak-kanak misi aja langsung, misi kita aplikasikan selama 5 hari atau tidak nanti jadwalnya ya. Lanjut Bu. Nah ini representase elemen visi dan tujuan pembiasaan hebat. Pertama, disiplin waktu, semangat memulai hari. Bapak Ibu secara bergantian yang piket. Saya juga terkadang-kadang menyapa murid. Di situ bahwa disiplin waktu itu anak ketara. Ada yang belum gosok gigi, ada yang matanya masih nggak tuntas mandinya, ketara di situ, ketahuan, nampak oleh Bapak Ibu. Tapi bukan berarti anak itu dijatuhkan mentalnya di situ, ya pasti nih. Udah hafal kalau guru semacam untuk semangat memulai dia disiplin waktu. Disiplin ini Pak Narto contoh ini ya di gambar ini, dia tidak akan bisa bernyapa siswanya kalau datangnya siang-siang, ya udah di kelas kan gitu. Tapi secara umum nanti evaluasi kekurangannya bahwa Bapak Ibu semuanya sudah melakukan semangat mulai hari pagi itu dengan menyapa siswa ya. Saya juga tidak tuntas banyak siswanya, kadang-kadang didokumentasikan, dipoto segala macam, banyak manfaatnya. Nah ini salah satu contoh kecil, kebetulan ini salah satunya diambilnya Pak Narto ya, bukan berarti Bapak Ibu gak ada gambarnya. Ini tentang bangun pagi. Lanjut. Nah ini masih menyapa. Kalau ini pakainya hari apa ya? Selasa ya? Selasa, iya. Selasa. Ini bukan berarti tidak punya seragam, ya. Paham. Kalau orang Depok paham kok gurunya. Ya ini Selasa. Nah ini upacara hari Senin. Kebetulan pas ada foto saya gitu ya. Ini pun kita lakukan tidak nambah waktu ya, kita tetap pagi-pagi kita melakukan upacaranya minimal 40 menit atau 1 jam pelajaran. Nanti kita evaluasi lagi, nggak cukup Pak 35 menit kecuali anaknya udah on time, pasti kita akan menambah bisa 40 menit atau 1,5 jam untuk hari Senin itu arefeknya dipakai untuk upacara. Upacara kita udah mulai bagus lah Bapak Ibu, tempatnya sesuai dengan visi misi kita, terwujudnya lingkungan yang asri, aman, damai gitu ya. Lanjut. Nah ini membiasakan berdoa sebelum sesudah proses pembelajaran. Sholat duha bersama di lapangan, sholat subuhnya Bapak Ibu yang ngecek di lapangan cuma hari Jumat. Sedidik berdoa sebelumnya ini sudah dilakukan di visi ini. Nah ini dalam rangka tadi takwa ya, satu dalam rasa elemen 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lanjut. Nah ini dia, kira-kira ini ngambil dari atas ya Pak Bapak Ibu ya, di depan kali ya. Nah ini salah satu, ini dokumen-dokumen menggambarkan bahwa sebagian kecil ini nggak semuanya ditampilkan karena sudah lama, udah setahun kita menampilkan ini 1, 2 dokumennya. Lanjut. Nah berolahraga sebelum proses pembelajaran, iya, tapi tidak tiap olahraga bergantian.
ya, tapi minimal bahwa sudah mengimbangi bangun pagi, sholat subuh, ke sekolah berolahraga. Ya, itu olahraga yang intra, tapi ada sekolah yang terjadwal dengan gurunya, berarti bisa 3 kali olahraga mana anak kita di sekolah itu. Ya, ini sudah terima kasih kepada Bapak Ibu. Kalau kita berolahraganya yang bagus itu memang kita memakai baju olahraga, keringatnya tersambung oleh kaos, kan ribet. Apa sih penggantinya itu gitu. Terus, nah ini Bapak Ibu nggak tahu nih foto kapan. Berarti ini hari Selasa kali ya. Hari Selasa diambilnya. Oh, hari Kamis. Iya, oh iya bukan ini hari Kamis. Ini waktu di sana, ini waktu. Nah ini ya, pembiasaan literasinya. Iya pakai kebaya sih ya. Iya. Ya, bagaimana ini kalau olahraga kayak kebaya? Karakternya nanti gak apa-apa Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Ini kita akui kalau olahraga yang membuang energi itu ya berkeringetan, gak pakai baju ini, pelan-pelan. Lanjut. Membiasakan membaca di kelas, di perpus kita nggak apa-apa. Kalau ada rumah minimalis, kita pun minimalis. Bukan minimalis lagi, sangat minimalis. Ada pemanfaatannya luar biasa. Sholat, ngobrol, ngeprint, di situ semuanya. Istirahat, ya. Tapi yang penting kita masih punya perpustakaan, sebelahnya ada UKS, di sana ada gudang dikit, ya itu kemampuan baru sampai di situ. Tetapi nanti pelan-pelan kita bertahap dalam apa? Dalam rangka membiasakan peserta didik membaca di kelas, dan praktek di luar kelas. Sudah tahu disanakan itu. Menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Sudah. Apa contohnya, Bu Malia, apa sih contohnya kita menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan ilmu teknologi yang sudah dilakukan kita menurut Ibu melakukan, cuma tidak, wah ya berarti sudah melakukan visi loh satu gitu. Apa kira-kira? Berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, yang Ibu lakukan. Gurunya termasuknya mengikuti pelatihan yang berdasarkan ini kan pendidikan pelatihan inklusi ya Pak. Iya. Itu juga kan lewat online ya. Itu termasuk menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, hebat. Itu aku sudah melaksanakan saya Pak. Cuman saya tidak terasa bahwa kita itu dalam visi dan misi gitulah. Ibu e-rapot aja udah tantangan itu. Teknologi. Ngirim berita melalui informasi dari sekolah ke orang tua itu gak ada teknologi. Bahkan anak murid kita lebih canggih kali ya dari kitanya. Sarana prasarannya kita ada. Nah tapi inilah suka tidak suka visi misi ini tanah baru Kemiri Muka 3 menyiapkan ya pengetahuan dan teknologinya sudah harus kita jemput. Kalau nggak menjemput tuh teknologi kita ketinggalan. Contoh ya zaman sekarang Bapak Ibu anak-anak sekarang itu sudah bisa pesen makanan atau pembelanjaan melalui pesan sendiri, ibunya yang tahu-tahu membayarkan gitu, nggak tahu. Nah COD dan segala macam namanya. Nah kata-kata COD segala macam itu kan ada kesingkatannya, itu bagian dari teknologi. Bagaimana Bapak Ibu menyelaraskan tentang teknologi semacam ini diselipkan saat mengajar ya. Jangan kaku juga. Walaupun saya setiap hari tidak melihat Bapak Ibu itu menggunakan teknologi yang kebetulan oh iya lagi belajar, tidak. Tapi dari Bapak Ibu kinerja saja rata-rata Bapak Ibu luar biasa. Itu teknologi sudah ada. Tinggal visi misi kita dijabarkan ke anak ya. Ini visinya nih. Ya. Ini kemisinya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini gambaran. Ini dulu, bukan dulu, sekarang masih ada ya. Ada ruang baca yang kecil, ya. Anak kalau lari-larian tidak berguna, dia baca di sini. Ada anak sifatnya senang sama membaca,
Sampai bukunya ditinggal di pohon sono belakang, di pohon sana, di taman sana. Saya sering ngambil itu. Saya buka, wah ada stempelnya, capnya itu SD Kemurukan 3. Ini pun bagian, tinggal kita karakternya dia. Di perpustakaannya juga sekarang antara besar kecilnya buku itu tidak. Nah, kalau sudah memanfaatkan semacam ini, tinggal karakternya. Nah, ini juga memanfaatkan lingkungan dari guru kelas 5. Ini tidak nyari jauh-jauh di pasar. Ternyata ini ada daun apa ini, Bu? Daun sukun. Nah, bisa jadikan peran teknologi dan berwawasan lingkungan yang ramah. Hari ini sekolah kita tinggal menata apa-apa sih yang kurang-kurang baik menurut pandangan kita dari lingkungannya. Bahkan Pak Narto, Pak Agus, penjaga kita sudah melakukan pembenahan, penataan pohon-pohon yang kira-kira membahayakan. Nanti kan datang masa pancaroba ya, musim hujan, musim angin gitu kan. Khawatir ini menimpa terlalu tinggi dan pohonnya memang sudah cukup berumur. Bu Kartini nggak tahu nanamnya kapan, ya. Saya dari tahun jadi kepala sekolah pertama di sini udah begitu gedenya. Dulu bahkan ada pohon di depan itu apa sih Bu yang kayak buahnya itu, yang kayak apa itu Pak Soleh, kelengkeng di situ, kelengkeng di sini di depan, kelengkengnya dicopotin. Pohon kopi juga mengapa mengganggu anak-anak? Sebetulnya kalau dulu masih dirawat itu bagus. Mengapa itu anak pegang tinggal karakternya, dia lewat pegang satu. Anak 500 sekali pegang itu kan bisa 1000 kalau 2 kali pegang. Kuntet dia tuh nggak gede-gede, dicopotin. Di sini ada bekasnya ya. Masih dokumennya nggak ada, nanti dicari. Bu Maria ngerasain masih ada pohon gituan. Bu Pak Jai tuh, Pak Jai, Pak Holis nggak ngeliat, ya. Ya Bu Sepna, Bu Pipi ada di situ ya. Di sini Bapak Ibu cakep. Pas saya datang ke sini udah nggak ada. Jadi kepala sekolah lagi balik lagi, tidak ada. Mungkin punya konsep kepala sekolahnya bahwa ini tidak selamanya berwawasan lingkungan itu harus ada kita tanam semuanya, kita tidak. Mungkin ada faktor siswanya sudah banyak, terus anak-anak juga tidak merawatnya dan segala macam. Saya tidak nampak di situ ya, karena tahu-tahu sudah tidak ada. Nah ini lanjut Bu. Nah ini kita dalam rangka peserta lomba, ya dalam bidang teknologi. Ini apa nih? Hasil karya anak-anak gitu ya. Ya ini sebagian dari visi dan misinya. Lanjut Bu. Ini udah ada tahu Bapak Ibu. Nah ini juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibunya nggak ngerti teknologi, anak nggak bisa nih. Saya tahu pada saat asesmen tentang anak kelas 5 ya, pembelajarannya itu ya, ini kita dampingin, kita ngelihat sampai online semuanya, ini operator, para guru semuanya di kelas 5. Wah ini anak yang berjuara di bidang non akademik mungkin. Yang ini juga apa ini? Oh pernah melakukan kita di lomba ya, iya FTBI. Ini dalam rangka apa semuanya? Kegiatan-kegiatan ini dalam rangka menunjang visi dan misi SD yang akan kita capai. Anak tidak bisa di dalam kegiatannya hanya akademis, tapi satu sisi anak punya kelebihan. Nggak bisa dia ngitung tuh lama banget kalau baca, tapi larinya kenceng. Ya, itu kan udah bagian dari mengembangkan visi dan misi sekolah kita. Pinter dia di bidang atletik. Sekarang anak kita ada di karate dan segala macam yang sudah di kelas 6 itu bisa memakai jalur ya prestasi non akademik. Nah ini bagian dari pengembangan visi misi kita di sini. Lanjut, membiasakan membawa bekal yang sehat dan bergizi. Dulu kita bawa bekal sebelum pemerintah menggelontorkan program makan bergizi gratis. Saya ingat itu, anak tuh bawa, bahkan dipantau sama gurunya. Ini kan baru setahun ini kita dapat ya, baru setahun ini, Oktober ke Oktober kita dapat, setahun lah pokoknya. Sebelum tahun ini visi misi kita sudah melakukan duluan. Anak membawa, digelar di kelas ya bergizi.
Yuk kalau besok pramuka kita makan. Ibu gurunya ngontrol gitu ya. Ya. Makan sehat, bergizi, kesadaran akan kesehatan, memilih yang terbaik bagi tubuh kita. Ini orang tuanya berperan. Anak pasti orang tuanya membawa itu yang bergizi buat anaknya. Kita cuma memantau. Disitulah peran orang tua untuk mendukung program visi dan misi yang akan kita canangkan beberapa tahun ini. Lanjut. Ini bagian dari, nah ini sudah mulai ada program MBG ya. Buat anak kenyang segini. Buat kita polis ya itu mah 2 gegem doang habis. Tapi udah diukur ahli gizinya segitu. Tetapi di sini juga anak-anak kita akui atau tidak, memang dia tetap jajan di luar. Asupan gizinya pengen nambah lagi energinya, mungkin waktu kelas 6. Ini nggak cukup. Lanjut. Nah, representasi elemen visi 7 bersemak meningkatkan rasa pedulian terhadap lingkungan dan cinta air dengan pembiasaan dan pengembangan diri, bermasyarakat, bersosialisasi, sopan santun, toleransi, gotong royong. Ini paling penting. Karakter ini di Kota Depok ini bukan lagi tidak krisis berkarakter. 3 kalimat waktu saya sering diberi pengarahan oleh para pengawas, 3 kata kunci anak-anak tuh lupa dengan ucapan minta tolong, terima kasih, apalagi satu lagi maaf. Itu kata kunci, memaafkan, terima kasih, minta tolong, susah. Nah, untuk mengembangkan visi dan misi Bapak Ibu, saya mohon 3 kata kunci itu diselipkan ya, antar temannya, antar gurunya, antar guru dengan murid orang tua. Ini krisis karakternya, tidak ada attitude-nya semacam itu. Dunia lapangan kerja ke depan nanti itu tantangannya ya, attitude-nya, karakternya, ucapan terima kasih ya ke depannya. Nah, kalau anak sudah kata minta tolong, terima kasih, maaf gitu ya, biasa kok. Tapi dalam seharian pasti Bapak Ibu menemukan dari anak yang 28 100 pasti ada. Diselipkan semacam itu terus. Nah, visi misi kita akan berjalan. Nah, ini mah peduli lingkungan sampah ya, tapi tidak setiap hari anak suruh buang sampah. Orang tuanya juga punya hak untuk anaknya belajar apa gitu. Minimal kita sudah mengajarkan bahwa pendidikan berkarakter tentang pentingnya kebersihan adalah perlu ditanamkan sejak dini. Itu ya Bapak Ibu ya, semua Bapak sudah melaksanakan. Yang paling penting saya sering mengutarakan kepada Bapak Ibu pesan, kalau ke kamar mandi segala macam demi kebersihan kita, tolong disiram gitu kan. Setelah Bapak Ibu sudah saya arahkan, saya kontrol lagi secara diam-diam ya. Nanti saya bilang enggak ke Ibu, paling ke Pak Soleh, ke Pak RT bagi tolong ini dibersihkan. Mengapa? Nah, ini sudah bersih. Dulu nih rencana saya taman, ini waktu ini belum dibuat taman, sekarang sudah nih. Ya, waktu di sini. Ya, ini saya jadi kepala sekolah nih, Pak Jai ingat ya. Mengapa Bapak Ibu dulu di sini sering parkir, maaf ya, mobil mengganggu di sini, ini di sini. Ternyata semakin depan dibuang. Ada kemanfaatannya. Sekarang sudah diisi oleh tanah ya. Ini dalam rangka sekolah kita rindang, dan supaya bersih sekolahnya kita berikan spanduk kecil. Berdagang dilarang, berjualan di sepanjang pagar ini kan gitu ya. Wah, ada kali udah 6 bulan. Apa dapat saya lihat lumayan lah, nggak banyak sampah, anak tertib, krek payungnya begini tidak nampakin jalan, udah di sini kan gitu ya. Udah, nanti kita dukung nih Bapak Ibu bisnis semacam ini. Apa yang telah kita lakukan? Lanjut. Nah nih, sudah. Waktu agar, nih visi elemen kebiasaannya, visinya tidur tepat waktu, disiplin, menjaga kesehatan dan kesiapan fisik dan mental. Ini visinya. Lalu, disiplin waktunya bagaimana? Anak datang ke sekolah tepat waktu sudah siap belajar, menjaga kesehatan fisik dan mental. Ini paling
yang kita agak tersembunyi ini hidden, mental. Karakter anak guru itu Bapak Ibu, mentalnya itu disiapkan juga. Ada anak yang berangkat dimarahin dulu sama orang tuanya, itu nggak bisa belajar itu. Ada yang dia punya masalah dulu dengan orang tuanya. Ada yang mau berangkat itunya ketinggalan. Timbulnya ada permasalahan di rumah. Mental anak ibu nggak langsung siap, ini harus bisa belajar. Ukurannya Bapak Ibu yang tahu. Ya. Udah diajarkan tentang ilmu psikologi anak ya. Udah belajar tuh baik kuliah S1, SPG dulu kami ada. Kalau udah dia ada lagi. Mental ini yang paling penting. Fisik kelihatan, tetapi fisik itu Bapak Ibu juga amati. Kan ada timbangannya. Ini ngapa nih anak ini dari kelas 1 segini besarnya? Ini perlu ada tindak lanjut dari Bu Epa nanti bagian UKS. Mental Bapak Ibu ya, mental ini sangat tersembunyi. Yang tidak batinnya itu susah. Bapak juga punya kan permasalahan. Yang ke sekolah itu datang ditanya kepala sekolah biasanya ceria. Kayak Bu Muti gitu cemberut kayak gitu. Mungkin mentalnya ada terganggu di rumah. Ya, mungkin tapi kecil bukan kesehatan mental, ya. Anak kalau sudah ini mentalnya terganggu, saya rasa menerima pelajaran paling nggak 5%. Karena dia mengkondisikan mentalnya dulu sama teman-temannya, sama guru dari rumah kah, dari temannya kah, ada pembulian kah di sekolah, ini mental di sini. Tidur tepat waktu tidak hanya soal kesehatan di rumah, tapi juga untuk kesehatan dan konsistensi hadir aktif di sekolah. Nah ini absennya Bapak Ibu ya. Anak yang sehat tuh hadirnya rajin. Anak yang hadirnya rajin pasti mentalnya bagus. Di rumah tuh orang tuanya memperhatikan. Bapak Ibu analis saja, ini nggak masuk nih. Kemarin udah berapa tuh? Ada yang 20, 30 segala macam. Nah ini jangan dibiarkan begitu saja. Ini semua menjadi kunci keberhasilan pembelajaran dan membangun karakter ke depan yang akan tangguh anak-anak kita. Selama 5 tahun di sini, dari kelas 1 sampai kelas 6. Makanya kemarin sudah bagus sekali, saya senang bahwa ada guru rapat kenaikan kelas itu ada keturunan. Nanti ya kalau si ini begini kekurangannya ini gitu ya. Begitu Bu, bersinambungan. Jadi tidak bahan yang baru yang Bapak Ibu utarakan soalnya tuh Bapak itu anak itu dapat guru baru, mendapat lingkungan baru, gurunya baru, kelas yang baru, tiba-tiba Ibu tidak melihat jejak latar belakang beliau. Kan kalau Bapak Ibu ke rumah sakit dilihat tuh rekam medisnya, oh pernah kesini, pernah obat ini, AG ini, udah tahu dokter. Lebih cepat pemulihan daripada awal. Anak pun begitu ya, kira-kira. Lanjut. Nah ini penyusunan program sekolah. Siap Bapak Ibu, sebelum ke program sekolah, visi dan misi ini adakah yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Minum boleh ya. Visi dan misi, tentang visi dan misi atau selanjutnya semua harus ada dialog. Bapak Ibu tidak bisa ya. Baru jam 9 ya, dari jam 8 kurang kita mulai, 8 lewat. Baik, mari. Nanti dah kita buka forum jawabnya ya. Penyusunan program sekolah agar visi misi yang tadi itu secara teorinya, secara terminologinya Bapak Ibu bisa searching kok di Google, visi dan misi yang sudah disusun dapat tercapai. Visi misi disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, guru, orang tua, siswa. Warganya termasuk ke PK, penjaga. Nah, dengan cara dijabarkan dalam program, udah ini kegiatan sekolah. Peserta didik menghafal visi misi lewat lagu, boleh. Nanti buat lagu ya, nanti dalam MPLS. Mengapa? Dia lebih hafal lagu-lagu yang favorit. Saya juga mohon maaf ya. Waktu di salah satu medsos, gurunya bilang MBG, di preset itu udah hafal. Gurunya ber-MBG, dia lebih hafal. Anak tuh cepet yang nada narasi itu
melekat di dia. Nah Bapak Ibu begitu, nanti dibuatkan ya visi dan misi untuk kelas 1 yang baru di kelas. Melalui lagu, media sosial, dalam WA group atau kelas. Bapak Ibu ngarang aja, di syuting visi dan misi. Pakai nada Ibu kita Kartini, pakai nada Gelang Sepatu Gelang, pakai nada Sayonara, pakai nada Marawi, cari aja. Itu anak lebih mudah menghafal visi dan misi daripada dia satu-satu suruh baca, suruh menghafal ke depan, tidak bisa. Secara spontanitas ya, udah banyak. Ini ada guru-guru muda yang punya kreativitas, saya rasa nanti bisa dibuat ya visi misi melalui konteks lagu. Pesannya adalah setelah visi dan misi ini berjalan, tentunya ada di dalam program sekolah. Itu kan isinya ya, program sekolah. Lanjut. Ya, nih. Mengukur tingkat pemahaman visi dan misi di lingkungan sekolah. Bapak Ibu sudah dapat waktu itu dibantu dolan Bu Uci. Apakah kamu, ini buat siswa kali ya, buat siswa. Kalau kamu kan siswa. Kalau Bapak Ibu guru buat guru, apakah kamu sudah tahu pernah baca visi dan misi di muka 3? Kalau dia bilang iya, awas ke depan nanti saya cek Bapak Ibu tahu dari mana, apa dia ngisi emaknya ngajarin gitu ya. Apakah selalu bisa berdoa bersama? Ini pasti anak tuh jujur ya. Apakah merasa bimbingan dari Gus Sekolah membantu anak lebih bertakwa? Ya ini peran. Terus dijabarkan AP ada 10 item. Apakah sampai 10 bersemangat, siswa tak beragama, sayang pada lingkungan? Nanti ditanya. Ini sudah misi kita ini. Lalu untuk Bapak Ibu guru saya nggak bacakan, ke orang tua juga sudah ada. Semua menjawab iya atau tidak. Udah dikirim pakai Google Form. Oleh sebab itu supaya ada tingkat kepuasan, kita diolah melalui data gitu ya. Nanti Bapak Ibu saya kirimkan ininya ya, PPT-nya supaya Bapak Ibu membaca. Sebagai koreksi aja kita di pelajaran baru. Contoh di nomor 5. Apakah di sekolah kamu diajarkan, dibimbing teknologi komputer, gawai demi hal bermat? Saya rasa iya. Memang kita belum, codingnya belum di sini Bapak Ibu. Saya ditawarkan kita buat guru teknologi Pak ya. Baru ada di sini di tingkat nasional Darul Abidin. Kemarin tidak nanti. Tetapi secara kecil ya Bapak ajarkan di sekolah. Lanjutnya Bapak Ibu, contoh ini angket di Bapak Ibu nomor 4 dibacakan. Apakah Bapak Ibu sudah memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, mengajar, administrasi? Serasa udah ya Pak, nih Pak Ferry kalau kasih misi dan misi pakai barcode-nya aja, nggak suruh baca semuanya ya. Nanti kalau pemeriksaan ini buka ya. Nah ini harus kita jemput. Bapak Ibu sudah melaksanakan kalau saya lihat, tinggal dipertahankan, ditingkatkan dengan perkembangan zaman. Untuk orang tua sudah ya. Lihat Bapak Ibu, ini kita lihat lanjut, ini pengolahan datanya. Hasil grafik angket guru dulu. Jumlah responden 21 ya. Oh, ini semuanya menang ini mah. Sarana, prasarana, P1 sampai 10 tadi itu rata-rata. Ini cukup baik. Yang tidak itu cuma ya hampir 21 semuanya ini ngisi semuanya ya. Kalau Bapak udah ngisi semuanya itu ya. P1, P8, P10 menunjukkan hasil mutlak di mana kedua satu guru memilih iya 100%. Dah, pengolahan datanya. Ini tidak bisa direkayasa kalau udah angket ke Google Form ya. Tidak bisa. Bapak Ibu ngisi baik itu suka atau tidak, atau cuma lagi tiduran ngisinya, yang penting angket itu Bapak Ibu ini datanya yang ada. Kan gitu ya. Atau lagi ngisi rapot kemarin gitu. Atau dulu-dulu gitu. Nggak bisa. Ini sudah ada menyambungkan ke program ke data diagram batang ini. Lanjut Bu. Siswa keberhasilan tertinggi ada pertanyaan 2. Tadi pertanyaan 2 apa ya? Siswa, apakah kamu selalu dibiasakan berdoa bersama? Wah ya. Berarti Bapak Ibunya senang. Udah dia tuh tahu, udah diajarkan berdoa. Ya. Berdoa mau belajar dan mau pulang. Ini kepuasannya
Dan 2, pemilihan doa dan bersama yang mencapai 100% sempurna dari 357 siswa. Kelas 6 ikut kayaknya ya. Saat itu kelas 6 masih ngikut. Serta membimbing doa ibadah guru P3 Bangga Anak Indonesia 8 yang mencapai 30 siswa. Nah, yang merah ini apa nih 38 ini? Ya, nomor 5. Coba nomor 5 contoh. Nomor 5 Bu, nih ke siswa. Apakah di sekolah kamu bimbingan menggunakan teknologi? Wah, ini mah bocahnya ya. Iya, teknologi. Ya nggak apa-apa, ya. Tapi secara rata-rata itu diajarkan. Kita belum punya ruang lab yang khusus untuk pembelajaran di Kemiri Muka 3 ini. Tapi di dalam praktek sehari-hari, suka tidak suka, anak ibu diajarkan tuh, ya. Ini di P5-nya. Lanjut Bu. Orang tua. Wah, per kelas sekarang. Kelas 1 respondennya 55 ya. 55. Terus kelas 1, kelas 2 89, kelas 3 36 orang. Iya. Kelas 4 78, kelas 5 34, kelas 6 64 siswa. Berarti cuma sedikit 10,6% ya. Insya Allah nanti kita tingkatkan lagi. Nanti angket visi dan misi ini tidak setengah perjalanan. Nanti saya rubah lagi ya. Misalkan di bulan September gitu ya, di bulan Agustus, ya. Grafik perbandingan jawaban angket orang tua P1 sampai P10 totalnya 351. Bener ya orang tuanya dikirim Bapak Ibu ya? Hebat ya. Iya. Kelas 1 49, kelas 2 77 orang, kelas 3 58 69, kelas 5, kelas 6 65. Secara presentasi sudah aktif lah ngisi angket ini. Lanjut. Kesimpulan ya, berdasarkan grafik hasil angket orang tua dari program sekolah bertingkat yang sangat luar biasa. Poin ya utama dapat disebutkan antara lain 1, tertinggi pada nomor 5 mana Bu? Nomor 5 orang tua. Coba kita review lagi. Nomor 5 bijak teknologi. 35 siswa menyatakan setuju dukungan penuh program sekolah. Hampir-hampir 90 saya terima masukan. Yang pertama tentang sarana kita. Saya sudah ngomong dengan Ibu Komite dan teman-temannya, pengurusnya, bahwa di program-program senam, sholat berjamaah itu lapangan komplok kita kan tumpang tindih itu udah nggak layak. Kalau Bapak bawa sepeda motor itu kita gujlak-gujlaknya itu memang terasa banget. Mengapa? Karena dia beton sedikit separuh ya. Saya doakan Bapak Ibu, saya tunjuk Pak Kholi sebagai koordinator dengan orang tua itu akan kita komblok gitu kan. Saya sudah survei tempat kombloknya di sana di Cibinong, sebelum Cibinong Kereta, yang mana saja Bapak Ibu. Tapi didukung. Itu aja programnya. Ya, terima kasih. Yang kedua, betul Pak. Kita makna dari Asmaul itu dulu ada di speaker. Nanti kita itulah oleh anak-anaknya. Anaknya kemarin diri di ruang saya gitu kan. Ya, sekarang kita atur aja. Tentang mikrofon setiap kelas itu, insya Allah Pak, kami lihat Arkasa di tahun 2027 minimal awal. Nanti ada Pak Eka dengan bendahara dilampirkan, dimasukkan ya. Karena itu tidak murah Pak. Ya, ada satu sentra, bahkan CCTV pun perlu ya. Sekolah kita ini sudah banyak hal-hal orang yang mencurigakan sehingga perlu ada CCTV. Itu salah satu program visi dan misi kita, anak tuh nyaman kan gitu. Kemudian untuk betul kita tidak punya musola khusus Pak. Terima kasih. Saat Bapak Ibu ini dalam visi misinya takwa ya, Bapak Ibu di musola atau terdengar suara azan, kita off. Anak tuh azan kalau bisa, gitu ya. Azan dikumandangkan, baik dia di sana di speaker, itu hening semuanya. Selesai azan, nanti guru agama kan sudah mengajarkan doa setelah mendengar azan, gitu ya. Ya, itu dibiasakan terus ya. Walaupun sekolah kita bukan ciri keislaman, tapi itulah karakter yang akan kita bentuk. Insya Allah di tahun ajaran baru Pak Olis. Ini masukan yang sangat bagus. Tadi apalagi tentang lagi Pak 3 1 2 3 sudah ya. Nah
Nanti tentang anak-anak Al-Muslim itu juga memang sudah ada di situ aja lah di lapangan ya. Kita coba lagi ya. Mungkin nanti kita bisa briefing setelah kita MPLS teknisnya bagaimana kan gitu. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terima kasih sudah mewakili teman-teman. Saya minta dari guru bidang studi satu, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya guru bidang studi agama, berarti takwa lagi Pak ya? Iya. Masalah takwa lagi. Jadi Pak, kalau kita sholat duha, di sholat itu kan biasanya kita kan berjamaah Pak tuh. Jadi pas ketika kita memimpin sholat itu biasanya nggak kiri-kanan ke belakang. Jadi kita mengusulkan supaya nanti ada mic yang buat apa tuh ya Pak Jaya? Yang di sini ya, maksudnya biar kiri-kanan semuanya Pak ke belakang. Karena kemarin Bu Kartini itu bilang, Pak nggak kiri-kanan, cuma lu angker doang pas sujud gitu. Jadi kiri-kanannya. Jadi kita untuk supaya optimal nanti kita mengusulkan supaya nanti di tahun ajaran baru mudah-mudahan alat itu sudah bisa ada gitu Pak. Iya. Terus yang kedua kita juga nanti berencana untuk masalah hafalan gitu Pak. Seperti yang kami usulkan tahun kemarin itu yang kelas awal pembelajaran yang ulang-ulang ayat aja dulu Pak, misalnya itu entah beberapa ayat gitu atau beberapa surat. Misalnya kelas 1 misalnya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu aja itu Pak. Jadi sama kelas 2 nanti di atasnya seperti itu. Karena kita kalau lomba Pak biasanya susah jadi. Oh iya iya. Susah nyari bibit yang bisa buat nanti MHQ-nya gitu Pak. Karena di setiap tahun itu ada 2 lomba Pak. Pertama loketa, yang kedua itu yang di kota itu Pak, apa namanya? Duta Quran gitu Pak. Jadi di kelas 5 minimal dia sudah hafal 15 surat, 10 surat gitu Pak. Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Rijal. Ini melengkapi hierarki dari turunannya Pak Kholis. Saya concern Pak. Pada saatnya teknisnya bukan hanya masalah sholat duha dengan tidaknya, upacara itu mic-nya aja kadang berapa hari dia magneto gua lulusakan gitu. Itu catatan saya sebetulnya. Yang kedua pakai ini kan gitu. Ya, tidak pakai didorong-dorong kan gitu. Kalau bisa pembina upacaranya pun udah ada aduk gitu begitu depan. Yang bisa dikutik gitu kan. Nanti ini catatan saya tahun ajaran baru. Tentunya hal ini di anggaran kita nggak bisa ambil sembarang gitu ya Pak. Direncanakan di dalam Arkas. Tentunya nih Pak Iman dan Pak Eka sudah bilang kan gitu. Tentang itu saya setuju. Jadi pembiasaan sudah ada itu, anak kan nggak hafal karena dengar dari berjamaah di kelasnya, ya. Iya, ini dalam rangka visi misi kita tercapai. Ya nanti Pak Ustadz bantu kami ya, bagaimana program itu dilaksana supaya anak-anak itu mencarinya itu udah mudah. Oh di kelas ini Pak kan gitu. Anak 2 minggu mau berangkat lomba, kita baru nyari. Ternyata tidak mudah. Ada yang saya maklumin, tapi jangan terus juga asal ngikut deh, nggak bisa juga Pak, gitu kan. Alhamdulillah lomba azan di Tanah Baru 3 ya, sampai ke Jawa Barat kemarin dia berkumandang di Masjid Al-Kamal gitu ya, Masjid Wali Kota. Itu anaknya suruh azan Bu, suruh azan Jumat, bener ya Pak Ustadz ya, Jumat kecil itu dari beji gitu loh. Itu kan kalau di sekolah kita punya kebanggaan sekolah kita kan gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan. Terima kasih Tad. Ya. Itu memang ada Pak, ada 13 surat yang harus dihafal dalam harus anak lulus itu SKL-nya ya, coba bedah ya. Ya. Anak kelas 6 itu 13 surat yang akan dibedah itu ada di dalam dia bisa dikatakan lulus. Terima kasih, nanti kita dukung ya program-program apa yang dicanangkan oleh Pak Olis dan ditambahkan oleh Pak Ustadz kita. Terima kasih. Dari perempuan ada lagi? Ya Bu Dia.
Pakai mic dong biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dalam misi bertakwa Pak. Iya. Ini dari saya masukan, kan kita ada program BTQ Pak untuk tulis Quran. Iya. Mungkin bisa di hari, misalnya di hari Jumat, setelah orang Jumatan itu ada 1 jam anak-anak yang berminat saja dari kelas 1, 2, 3 gitu, atau para penyelenggaraan kelas 1, 2 dulu untuk mendaftar di BTQ. Nanti kita belajar dengan dulu agamanya, baca tulis Qurannya, supaya kelas 3 nanti bisa tulisan Arab juga lebih bagus lagi gitu. Huruf hijaiyah juga bisa bacanya juga. Ya, lebih dari Pak. Assalamualaikum. Ya, ternyata kita ini masih berkutat pada visi dan misi takwa. Terima kasih. Kemudian saya sangat antusias. Kalau tidak salah bukunya ada Ustadz belum ya? Pak Ustadz ya? Buku BTQ-nya. Ya, BTQ-nya. Kayaknya udah belanja ada tuh BTQ. Tolong diambil di ini atau di arena ini ya. Ya. Nanti kekurangannya kita belanja lagi. Itu sudah dapat BTQ-nya. Memang kita konsekuensinya ada nambah jam pelajaran dikit. Saya hari Jumat senang. Bahkan dulu saya waktu di sekolah lain, Jumat itu ada peran kewanitaan kelas 4, 5, 6. Keputrian. Kewanitaan. Sengaja saya balik beto, ya judulnya enak apa sih gitu, keputrian. Mengapa keputrian itu Bapak Ibu? Anaknya sholat Jumat, bahwa anaknya laki-laki itu berbaris Pak. Berbaris diikutin. Di sini kira-kira kalau berbaris semakin nimbang kiri kanan ya. Ke sana pintu kereta, ke sana nggak mungkin gitu ya, masih banyak. Nah, wanita ke kewanitaan, visi dan misinya. Nah, nanti di hari Jumat kita jadwalkan, kalau emang tidak Jumat ya hari apa? Dengan Bu Ustazah, dengan Bu Pak Jai, bukunya ada ya, kita berdayakan. Makasih Bu. Itu juga bermanfaat pada tulis kaligrafi. Pak Ustadz gue kagak nyari susah-susah lagi. Ngapain ini? Ya itu bocah. Motoriknya sudah kebentuk gitu kan. Ya, walaupun dasarnya sudah ada di ngaji-ngaji di tetangganya, di rumahnya, TPA yang sudah ada di lingkungan. Tapi kalau kita kentalkan lagi di sini, pada saat takwa itu visi misi kita aplikasikan, nggak nyari-nyari lagi di luar ya, Budian gitu ya. Terima kasih. Berarti Budian tuh pengamatannya jeli juga ya sampai segitu ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya. Serasa kalau memang tidak ada Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan jabaran saya ini nanti akan saya laporkan ke pengawas kita Ibu Safiah Jura SPD. Beliau sudah berusaha ingin hadir di sini. Namun semalam masih belum ngasih kepastian bahwa dia ada di Bandung membawa anak OSN atau lomba tingkat Jawa Barat. Ya, nanti kami akan ketemu lagi sebelum tanggal 6. Saya berharap Pak Eka ini video sudah masuk ya dengan visi misinya. Mudah-mudahan ini melihat potret apa yang saya paparkan di SD Kemiri Muka 3 ya. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Bapak Ibu guru yang sudah aktif datang walaupun kimbomnya itu berbunyi selamat beraktivitas. Secara mental masuk gitu. Kita gitu mental nih. Iya. Kan pakai sekali sih nyuci lagi Pak, ini kan gitu. Mohon maaf ya. Sebab itu tanpa Bapak Ibu saya ngomong sendiri nggak mungkin di sini. Dari Bu Ustazah Malia, Ibu Lulu yang jauh, yang punya schedule mau pulang kampung, yang mau pulang kampung saya doakan biar selamat. Dan yang paling penting adalah kita punya agenda tertentu, yaitu MPLS, murid baru, segala macam ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu makanya piketnya itu ada ya, ada di sini di sekolah. Itu saja, terima kasihnya ya atas perhatiannya. Semua kru yang membantu dari OPS kepada prosesnya visi dan misi Eni Kerja Aksami ini secara pribadi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.